sesi 2 saya akan membahas, saya tidak akan invest di saham Unilever lagi gitu. Jadi memang kalau kalian lihat banyak pakar-pakar saham bilang kalau perusahaan bagus ya Unilever, invest aja di Unilever. Unilever labanya selalu bertumbuh, nggak mungkin turun biasa gitu kan. Semua orang pakai barang Unilever gitu. Nah, di sini saya akan memberikan pandangan saya dan biasanya sih nggak terbantahkan ya ketika nanti harga sahamnya kita bisa lihat nanti ke depannya seperti apa. Di sini disclaimer karena saya bukan menyuruh kalian untuk menjual atau nggak boleh beli Unilever lagi. Jadi semua pembahasan yang saya berikan di sini bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Pembahasan saham yang saya berikan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kalian. Pembahasan akan menggunakan dasar fundamental dan teknikal dan data-data berdasarkan fakta yang ada. Gitu. Jadi bukan berarti gue nggak mau beli Unilever lagi, kalian nggak boleh gitu. Kalian tetap ya boleh-boleh aja. Cuma gue akan memberikan pertimbangan gue di sini kenapa gue nggak akan beli Unilever lagi ke depannya. Sekilas sebelum kita bahas mengenai lebih lanjut, kita harus tahu dulu Unilever itu apa sih? Unilever adalah perusahaan yang sudah berdiri 87 tahun. Mereka mempunyai 42 brand, 9 pabrik, dan 5.400 lebih karyawan. Sahamnya mereka sekarang dipegang 15% oleh publik dan 85% dipegang oleh Unilever Indonesia Holding BV. Nah, yang kita jual beli itu adalah saham 15% ini yang sebanyak 1 miliar lembar. Ya, 1 miliar 100 jutaan lembar gitu. Nah, Unilever kalau kalian tahu mereka segmennya adalah home beauty dan food and refreshment gitu. Jadi barang-barangnya mereka dari personal care ya, rumah tangga dan personal care. Jadi buat mandi, buat sikat gigi, buat sabun itu semua ada, dan makanan juga ya. Contohnya kayak kecap bangau gitu, itu semua ada di mereka. Nah, produknya mereka kalian bisa lihat ya, sabun, deterjen ini semua ada. Sampai ke teh, jus buah ini ada. Nah, merek-merek yang cukup terkenal ada Sunlight, Lifebuoy, Walls, Pepsodent. Nah, barang-barang sebenarnya pasti kalian tahu gitu di luaran. Oke, secara fundamental sebenarnya kalau kita lihat Unilever ini pendapatan saya bikin dalam 10 tahun terakhir biar lebih jelas. Pendapatan dari tahun 2018 sampai 2019 naik terus. Gak ada masalah. Naik terus nih pendapatannya mereka, penjualannya mereka overall nggak ada masalah, naik terus. Nah, terus lihat laba bersihnya juga cenderung naik terus, ya naik terus di sini laba bersihnya tiap tahun. Laba bersih itu dari mana? Ya pendapatan dipotong sama gaji karyawan, beban operasional, pokoknya benar-benar laba bersihnya lah gitu. Oke, nah yang cukup tinggi di 2018 ya, 2018 laba bersihnya naik cukup signifikan, baru 2019 turun lagi. Kenapa bisa naik cukup signifikan? Karena mereka jual brandnya mereka gitu. Jadi mereka menjual brandnya mereka, kelihatannya labanya jadi naik gitu. Karena ada mereknya mereka Blue Band dijual ke Unilever Holding yang di luar gitu, tapi sesama Unilever. Nah, makanya kelihatannya labanya meningkat, melejit, tapi karena penjualan ya berarti bukan karena jualan barangnya, tapi karena jualan brandnya, makanya dibalik lagi, jadi turun lagi. Tapi overall, kalau kita lihat 2017 ya ke 2019 masih naik juga gitu. 2018 kalau kita keluarkan keuntungan dari penjualan brand sebenarnya juga sekitaran 71 nih, 71-an gitu. 7,1 triliun maksudnya. Oke, secara EPS juga pendapatan per lembar saham naik terus. Nah, kelihatan memang di sini bahasanya agak sedikit tinggi ya. Misalnya ada EPS, ada laporan keuangan, ada laba bersih tahun berjalan gitu. Makanya kalau kalian yang masih baru, kalian nonton video fundamental supaya dasarnya ada. Gitu. Tujuan Money Market Update di sini saya menjelaskan kepada kalian yang sudah bertransaksi saham, kalian harus naik level, kalian harus makin tahu. Makanya di sini saya pecahkan, saya jabarkan analisa-analisa secara cepat. Nah, di sini kalian kelihatan laba pendapatannya Unilever itu cenderung bagus ya, naik terus-menerus, nggak ada masalah. PE rasionya, PER-nya juga kalau kita lihat naik juga, ya berarti tambah lama tambah mahal, walaupun 2018 cenderung turun, 2019 mulai naik lagi gitu. Ini laba bersih cenderung naik ya. Di sini 2018 tadi saya bilang ada peningkatan cukup besar karena ada penjualan Blue Band-nya mereka, brandnya mereka. Terus
ya balik lagi di situ. Nah, secara umum sampai ke Q2 ya, karena kemarin saya bikin slide ini waktu laporan keuangan Q3-nya belum keluar. Sampai di Q2 penjualannya mereka 21 triliun, hutangnya mereka 12 triliun, modal 8 triliun dengan laba bersihnya 3,6 triliun di Q2. Kalau kita lihat ya, kita prediksi karena dikali 2 jadi sekitar estimasi 7,2 triliun ya labanya di tahun 2020. Dan kalau kita lihat 2019 laba bersihnya mereka 7,3. Berarti ada kemungkinan kalau sampai akhir tahun itu labanya Unilever turun. Dan kalau kalian lihat di Q3 kan baru keluar tuh laporan keuangannya kemarin. Ya, semalam tuh baru keluar laporan keuangannya. Nah, itu juga labanya belum naik gitu. Jadi masih ada kemungkinan besar Q4 nanti Unilever labanya masih akan cenderung turun dibandingkan 2019. Oke. Nah, di sini nanti saya jabarin tuh salah satu. Nah, ini kelihatannya EPS, pendapatan per lembar saham, naik terus dari tahun 2016. Di sini 2018 naiknya cukup signifikan karena di kuartal ketiga mereka ada jualan Blue Band-nya, makanya di sini naik cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat secara umum, Q1-nya turun, Q2-nya tetap, ini naik karena jualan Blue Band, ininya tetap gitu. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu menarik. Terus 2019 Q1-nya turun, Q2-nya naik, ya di sini kita kalau kita lompat 22 ke 48, oke, naik. Di sini juga naik. Oke, 2019 masih cukup bagus, performanya masih naik. 2020 Q1-nya naik, Q2-nya turun. Di sini naiknya 3, turunnya 5. Ya, jadi makanya masih minus 2. Q3-nya kalau nggak salah tadi saya lihat keluarnya masih sama nih, nggak ada beda, 48 juga Q3-nya. Jadi masih ngutang 2 nih untuk dia bisa untung. Nah, cuman kemungkinan besar masih cukup berat ya. Nah, ini kan Unilever pembagian dividennya selalu 100% DPR. Selalu 100%. Jadi labanya berapa bagi dividennya sesuai sama jumlah lembar saham beredar, keuntungan per lembar sahamnya. Nah, Unilever itu bagi dividen setahun 2 kali, di awal tahun sama di akhir tahun. Jadi tadi saya bilang Unilever ada RUPS di bulan depan, kemungkinan akan membagi sisanya ini. Jadi sekitar 87 ya, sekitar 87 nih. 86,4 lah, 0,6 kalau benar-benar dikomain. Tapi 87 ya. Jadi pembagian dividen kemungkinan besar di untuk tahun buku 2019 sebesar Rp87 gitu. Kalau kita lihat harganya sekarang Unilever berapa sih? Sekarang Unilever harganya 8.000 kalau nggak salah. Kita bulatin aja 8.000. Berarti kalau kita dapat 87 poin, berarti kita dapat sekitar estimasi 1%-an. 1,1%. Gitu, kita estimasiin karena dapatnya cuma 87. Dimana kalaupun kita dapat overall 194, kita dividen yieldnya kalau harga sahamnya 7.900 masih 2,45%, masih cenderung kecil, deposito masih lebih gede sekarang ini. Nah, secara PBV price to book value-nya, harga saham dibandingkan dengan nilai bukunya, Unilever selalu kelihatannya tinggi ya, dia pernah mencapai 80 kali daripada nilai buku. Jadi harga sahamnya itu dijual di harga 80 kali lipat daripada nilai bukunya Unilever, dan sekarang dijual cuma di harga 34 kali lipat daripada nilai buku. Cuma PBV mungkin kita nggak bakal pakai karena dia bagi dividennya 100% gitu, karena berarti nilai bukunya pasti akan tetap nggak bakal ada penambahan gitu. Permasalahannya adalah di bagian PER-nya Unilever itu 41 kali. Ya, 41,9 kali. Dengan tertingginya pernah hampir di 65, ya. Artinya apa? PER 41,9. Berarti kalau saya beli Unilever di harga saat saya screenshot ini, which mean itu cuma sekitar minggu lalu ya. Berarti saya akan balik modal sekitar 41,9 tahun. Balik modal saya. Dengan catatan labanya Unilever kurang lebih sama seperti tahun-tahun seperti ini. Gitu, sekitar 7,2 triliun. Gitu. Kalau saya beli Unilever dan labanya kurang lebih mirip-mirip, nggak naik-naik, cuma sekitar 7,2 triliun laba bersihnya, maka saya akan balik modal sekitar 41 tahun. Itu waktu yang sangat lama menurut saya. Tapi kalau orang bilang, tapi Unilever pernah kok dihargai 65 kali gitu, nggak masalah, masih tetap aja masih bisa naik. Ya, dulu.
gitu. Nanti saya jelaskan kenapa saya sekarang nggak menarik untuk melihat Unilever. Nah, Unilever kalau kita lihat ya segmen informasinya dari Home Beauty and Personal Care mereka masih naik plus 2,6 penjualannya. Food and Refreshment naik 5,1% ya. Tapi kalau kita lihat tahun 2019 dengan inflasi yang sekitar 3,an%, ini sebenarnya masih kalah gitu. Kalah saing, harusnya kan lebih tinggi daripada inflasi itu kenaikannya. Berarti kalau di bawah inflasi berarti mereka sebenarnya ya nggak naik gitu, berarti masih minus. Dimana 33% itu dari Food and Refreshment penjualannya mereka, 67% itu dari Home Beauty and Personal Care dari penjualan. Jadi kalian tahu porsi terbesarnya Unilever itu sebenarnya di bagian sini nih, perkakas rumah tangga ya, kecantikan dan personal care gitu. Makanya ini nanti yang jadi pertimbangan. Nah, secara sisi bisnis saya rangkum di sini dan pendapatan sebenarnya masih tergolong normal, nggak ada masalah. Labanya masih naik, bisnisnya masih bagus, penjualannya juga masih kelihatan gitu ya. Semua barang Unilever masih tersebar. Gue yakin juga kalian masih gosok gigi pakai Pepsodent gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya normal. Cuma persaingan bisnis dengan produk luar negeri yang masuk ke Indonesia ini sekarang memang kelihatan cuma sebatas beauty and personal care ya. Jadi bagian beauty and personal care ini nih yang mulai kegerus. Karena sekarang ya kalau kalian lihat produk-produk kecantikan itu sudah mulai masuk tuh dari Vietnam, dari Thailand, dari Korea gitu ya. Udah mulai masuk ke Indonesia, jadi saingannya Unilever nambah gitu. Market share-nya mereka di pasar itu pasti turun. Cuman beruntungnya sekarang cowok-cowok jadi lebih ngelihat penampilan, makanya banyak yang mulai beli cuci muka gitu cowok-cowoknya. Nah, mulai lebih centil lah cowok-cowoknya. Makanya kelihatannya masih naik gitu. Tapi at least persaingannya udah nggak cuma Unilever nih sekarang. Kalau dulu cuma Unilever ya, barang-barang dari luar agak susah masuk, sekarang udah mulai berbeda. Persaingannya mulai ketat. Gitu. Belum lagi Just Tip ya, orang-orang yang pada Just Tip, nah itu juga banyak tuh sekarang, dan barangnya justru lebih murah dan lebih bagus kan, banyak orang bilang ya gitu. Terus yang kedua, untuk produk rumah tangga dan makanan Unilever sebenarnya masih mendominasi ya, karena kayak jualan kecapnya, jualan misalnya cabenya gitu. Nah itu masih mungkin restoran sama hotel penggunaannya masih cukup tinggi. Tapi ingat sekarang karena PSBB dan Corona, orang jarang mau beli makanan keluar, jadi at least pembelian untuk barang-barang itu akan jadi turun gitu. Karena tentu yang paling banyak pakai bukan rumah tangga, tapi lebih banyak ke sebenarnya restoran, di hotel gitu. Itu yang konsumsinya gila-gilaan sebenarnya. Nah, rumah tangga memang kelihatannya gede, cuma ya plus minus ya gitu. Cuma at least dari sisi ini orang juga pasti banyak kan, kalau rumah tangga tuh biasa balik lagi mereka juga belinya dari luar misalnya gitu. Sekarang kan apalagi ada makanan-makanan dari Jepang gitu kan, wasabi mereka belinya gitu. Nah itu juga jadi saingan juga tuh untuk bisnisnya mereka. Terus pertumbuhan penjualan Home Personal Care tumbuh 4%, penjualan Fruit Refreshment tumbuh 6,9%. Jadi ya masih kurang lebih oke. Secara kinerja umum Unilever masih tergolong normal sebenarnya. Kalau kita lihat kan masih plus kok. Ya kan, walaupun tetap ada persaingan, Unilever masih plus kok, nggak masalah kok. Labanya mereka masih naik kok secara umum gitu kan. Ya memang nggak terlalu ada masalah sebenarnya. Nah, mengapa Unilever nggak menarik untuk diinvestasikan jangka panjang? Nih, dari sisi teknikal ya, kita masuk dulu ke teknikal, nanti kita balik lagi ke fundamental. Jadi biar gampang kelihatan gitu. Dari sisi teknikal memang dari harga saham Unilever dari tahun 2006, bahkan dari sebelum-sebelumnya, dari zaman dulu-dulu lah, Unilever itu naik terus dengan support trend lainnya. Dia selalu bagus ya, tiap kali kena area-area bawah sini tuh selalu mantul gitu. Nah, ini sampai tahun 2018. Tapi berbeda pada tahun 2019 nih. Corona 2020 belum muncul, tapi 2018 grafik harganya Unilever sudah mulai berubah jadi tren turun, sudah patah nih di sini. Ya, udah mulai masuk nih. Nah, kalau kalian nonton basic technical analysis, di situ gue bilang
ketika saham masuk ke dalam fase tren turun itu harus ketika dia turun, dia tetap boleh naik, tapi nanti ketika dia turun, dia harus menembus titik terendah kemarin. Nah, ini yang terjadi dengan Unilever. Titik terendahnya kemarin sudah ditembus di sini, low. Dia bikin new low. Nah, dia berusaha buat bangkit. Apakah dia bisa bikin new high di sini? Nah, kita lihat lagi gitu. Kalau saya lihat kemungkinan besar ini agak susah buat ditembus untuk kembali masuk ke fase uptrend gitu. Nah, kenapa saya bilang Unilever itu nggak menarik untuk jangka panjang ya? Karena alasannya satu aja. Ini sebenarnya alasannya. Unilever di stock split kemarin di awal tahun 2020 Unilever melakukan stock split 1:5 dikonversi tuh. Kalau kalian baru masuk kalau kalian buka rekening di tahun 2020, kalian nggak tahu tahun lalu itu sebenarnya Unilever harganya per lembar itu 40.000. Sekarang kelihatannya cuma 8.000. Gitu. Kok bisa? Ya, karena ada yang namanya stock split 1:5. Waktu di 40.000 yang pegang 1 lot jadi 5 lot. Harga sahamnya dibagi 5 jadi 8.000 nih harga saham Unilever. Makanya sekarang kalau dilihat, oh Unilever cuma 8.000 ya harga sahamnya. Ya, tahun lalu sebenarnya harganya 50.000. Jadi kalau Unilever harganya kemarin sempat ke 7.000 ya, atau bahkan kemarin sempat 7.000, atau kemarin bahkan sempat turun ke 5.500 kalau nggak salah kemarin gitu. Ya ini Unilever turun sampai ke berarti sekitaran 25.000 nih kalau dikonversi pada harga tahun lalu. Ya, ini alasannya. Jadi Unilever melakukan stock split 1:5 sehingga Unilever dikonversi 1:5. Nah, sebelum membahas Unilever, kita lihat dulu. Jadi stock split itu ada 2 alasan kenapa mereka dilakukan stock split. Yang pertama untuk menjaga likuiditas, untuk menambah likuiditas, dan yang kedua untuk mengkonversi dari harga premium jadi harga murah. Ini saya jelasin cukup dalam di Stock School ya, mana yang bisa dibeli, mana yang enggak. Nah, karena Unilever ini harga 40.000 itu kita bilang harga premium, makanya kita mengambil contoh beberapa tahun lalu itu ada perusahaan yang juga konversi dari harga premium ke harga murah, yaitu HMSP. HMSP itu pernah, kalau kalian lihat kan harga Sampurna sekarang berapa sih? Cuma 1.400 kok. Hari ini 1.430 nih Sampurna. Nah, tapi kalau kalian melihat sejarahnya Sampurna, 5 tahun ke belakang aja, Sampurna itu dulu pernah di stock split 1:25. Ya. Jadi di tahun 2015 Sampurna itu pernah menyentuh harga per lembarnya itu 100.000 per lembar. Jadi bayangkan untuk beli 1 lot Sampurna butuh uang 10 juta. Ya, waktu itu harga Sampurna adalah saham paling mahal di Bursa Efek Indonesia waktu sebelum di stock split gitu. Jadi karena dipecah ya 1:25, Sampurna waktu itu turun jadi harga ke 4.000 tuh dikonversi. Karena 1:25, jadi Sampurna diperdagangkan di harga 4.000-an. Nah, ternyata sekarang mulai turun terus sampai 1.430. Ya. Nah, ini kelihatan nih. Jadi waktu di sini ada 2016 ya, stock split 1:25 nih, 1:25 2016 di sini, ini di stock split Sampurnanya. Nah, waktu di sini di stock split di sini sempat turun dikit, terus mulai naik sempat tinggi ya, di sini euforia sekali. Habis itu mulai dibantai itu dari harga 5.000-an turun sekarang sampai 1.430 hari ini. Waktu saya screenshot ini 1.415 gitu. Nah, ini Sampurna itu dulu sama kayak Unilever, waktu itu dihargai juga sangat mahal, PBV-nya pernah 22 kali, PER-nya sempat 34 sampai 43 kali waktu itu. Sama kira-kira mirip nih kayak PER dan PER-nya Unilever saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat ya di sini kenapa Sampurna itu bisa turun sampai 1.400. Jadi kalau kalian mikir, Sampurna pernah di 5.000 loh. Terus sekarang Sampurna harga 1.400 loh. Berarti Sampurna nanti bisa balik lagi dong ke 5.000. Nggak mungkin. Jangan pernah ngarep Sampurna bisa balik lagi ke 5.000. Gitu. Dia bisa balik ke 2.400 aja udah bersyukur banget harusnya kalian. Gitu. Secara jangka pendek ya, secara mungkin let's say 3 tahun ke depan.
Saya yakin 3 tahun ke depan Sampurna tidak akan tembus di atas 2.400. Gitu. Kenapa saya yakin? Karena ya perhatikan ini. Stock split itu membuat perusahaan menjadi lebih murah. Ya, betul. Unilever dari 40.000 jadi 8.000. Sampurna dari 100.000 jadi 4.000. Ya, jadi murah tuh. Bayangkan orang yang tidak dapat membeli Unilever di harga 40.000, ya misalnya waktu tahun lalu atau 5 tahun lalu orang selalu pengen beli Unilever, tapi mereka mikir, oh kalau saya beli Unilever satu lotnya 4 juta, mahal banget ya, sedangkan uang saya itu dikit, jadi nggak beli-beli itu Unilever. Nah bayangkan ketika Unilever di stock split jadi 8.000 per lembar, di mana satu lotnya cuma 800.000. Pada belanja nggak orang yang benar-benar fanatik ngeliat Unilever? Ya belanja. Kenapa? Ya murah kok. Pak Kris, sekarang Unilever cuma 800.000, boleh saya jadi bisa beli? Ya silahkan. Gitu. Tapi ya, ketika Unilever di stock split, lebih banyak orang tentu akan membeli karena mereka harganya menjadi lebih terjangkau, ya mereka jadi bisa belanja. Nah, ini permasalahan paling besar. Kenapa ini akan terus turun? Ketika retail banyak yang ingin membeli Unilever di harga premium tersebut, bisa jadi muncul kesempatan beberapa kepentingan yang ingin keluar di harga premium terwujud. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ketika Unilever di harga 40.000, saya ajak kalian berpikir ya. Ketika Unilever di harga 40.000, sama seperti sekarang gudang garam di harga 40.000. Kalau saya ngomong gudang garam di grup, pasti pada diem. Ayo beli gudang garam, diem tuh nggak ada yang beli. Tapi kalau saya ngomong beli Sampurna, rame tuh yang masuk Sampurna. Kenapa? Murah. Sampurna murah. Orang taunya, oh Sampurna cuma 140.000 dapat satu lot. Gudang garam butuh 4 juta dapat satu lot. Mahal gudang garam. Oke? Jadi, yang beli gudang garam siapa dong? Tadi, reksadana, fund manager asing ya. Jadi banyak barang-barang fund manager, barang-barang yang dana-dana besar itu justru masuk di harga-harga premium sekarang ini untuk di gudang garam, atau itu berlaku pada Unilever di tahun lalu ya. Jadi banyak barang-barang fund manager tuh besar tuh di situ. Banyak barang-barang reksadana tuh di situ di Unilever. Oke? Nah, ketika dipecah jadi 8.000, retail mau masuk kan? Syaratnya saham bisa dijual, syaratnya kita bisa beli saham berarti harus ada yang jualan kan? Yang jualan kasih yang mau beli. Nah, masalahnya sekarang ketika di 40.000 di harga yang cukup mahal, kalau mereka jualan siapa yang mau beli? Ya nggak ada, retail nggak kuat nampung 40.000 gitu. Nggak banyak orang yang mau beli Unilever di harga 40.000. Tapi ketika di 8.000, waktu di stock split awal-awal, semua orang jadi mau beli Unilever kan, saatnya gue jualan dong. Padahal harganya rasionya tinggi. PR-nya 40 kali, 60 kali. Makanya kemarin sempat sampai ke 5.000 turun. Kenapa? Ya retailnya makan terus kok. Ditampung terus sama retail kok. Gitu. Sekarang balik lagi ke 8.000. Apakah sekarang murah? Atau apakah sekarang mahal? Gitu. Ya kalau gue bilang Unilever mahal banget. Dividen cuma 2%-an. PR-nya 40-an kali. Kalau saya beli di harga 8.000 dengan kondisi posisi laba seperti tahun-tahun ini, berarti ya saya balik modalnya estimasi 40 tahun. Gitu. Oke lah, kita anggap labanya meningkat ya tiap tahun. Cuma 1% loh. Kalau kalian lihat dari tadi laba bersihnya, peningkatan laba bersihnya Unilever itu paling sekitar 1-2% tiap tahun. Dengan catatan ya itu benar ya, kalau turun kan kayak tahun 2020 kemungkinan besar ini turun ya laba bersihnya Unilever. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Kalau turun berarti lebih lama, kalau naik berarti lebih cepat. Cuman estimasi 40 tahun kita diskon deh jadi 30 tahun, masih tetap gede gitu walaupun mereka membagikan 100% dividennya. Oke. Nah itu yang jadi pertimbangan kenapa nggak menarik untuk kita beli Unilever saat ini walaupun harganya jadi lebih murah ya. Justru saya jadi lebih takut karena stock splitnya itu membuat retail jadi banyak masuk, dan ketika barang udah dipegang sama banyak retail, di Stock School saya udah jelasin kalau bagaimana cara bandar itu bekerja, ketika bandar itu mulai lepasin barang, ketika bandar itu masuk ngumpulin barang. Nah itu kejadian gitu.
Kenapa Sampurna bisa turun sampai ke 1.400 atau bahkan ke 1.000? Ya karena bandarnya lepasin barang. Kenapa bisa lepasin barang? Karena ada yang makan. Kalau nggak ada yang makan ya siapa yang mau lepasin barang? Gitu. Waktu jual di 4.000 sampai 3.000, ada yang makan di 3.000. Karena 3.000-nya nggak naik-naik, retailnya panik. Wah ini saham nggak naik-naik, akhirnya retailnya jualan, turun lagi. Gitu. Dimakan sama yang 2.000. Nah 2.000 ngarepin naik ke 3.000, tapi nggak naik-naik, akhirnya retailnya nggak kuat, turun lagi, begitu. Jadi ini kalian lihat ya, pergerakan Sampurna itu turun dari 2017 nih, akhir-akhir 2017 sampai ke 2020, ini belum corona. Laba bersih Sampurna juga masih naik kok, waktu itu. Nggak turun laba bersih Sampurna, bagi dividennya juga masih 100% kok, silahkan kalian cek. Gitu. Tapi harga sahamnya gimana? Turun terus. Kok bisa turun terus sih Pak? Ya iya mahal. Gitu. Dan ketika mahal gini masih banyak orang yang mau beli gitu. Cuma kalau di harga 1.000 sampai 1.400 ya kita lihat ya, PER-nya mungkin sekarang udah jadi 16 kali nih, PBV-nya 6 kali. Nah kita lihat apakah ini mahal ya, dengan asumsi labanya bisa kembali meningkat lagi ya, estimasi sekitar 5% 1 tahun setelah corona ini ya, mungkin PER-nya bisa balik nih jadi 12. Nah, mungkin make sense, karena kalau kita beli perusahaan 12 tahun kita balik modal, kan biasa perusahaan 10 tahun kita balik modal, oke, make sense. Tapi untuk Unilever yang sekarang PER-nya 41 kali, ini nggak make sense. Ini mahal, ya. Itu. Jadi, reason untuk nggak invest di Unilever menurut saya, yang pertama dividen mereka kecil, cuma 2%-an, ya itu di bawah deposito. Jadi nggak terlalu menarik. Harga sahamnya yang terpaut cukup jauh dari PER yang 41 kali, balik modalnya 41 tahun, karena dia bagi dividennya 100%. Ya, terus karena ada faktor stock split ini, sebenarnya stock split ini yang paling penting, karena di sini udah pergantian banyak retail masuk ya. Ketika 40.000 retail nggak berani masuk, di sini retail banyak yang masuk, banyak yang nungguin, banyak yang berharap Unilever kembali naik, padahal agak sedikit mustahil kalau saya bilang. Nah, technicalnya juga masuk ke dalam fase turun ya. Ketika dia turun, naik dikit, turun lebih dalam, ini hati-hati, fasenya sudah masuk fase turun, dan nggak ada saham yang selalu bisa bertahan di area atas selamanya. Gitu. Semua pasti punya potensi untuk turun dan tinggal tunggu waktunya aja. Kalau kita berbicara pada siklusnya Elliott Wave ya, Elliott Wave itu punya siklus tersendiri. Nah, Elliott Wave bilang ya, ketika fase 5-nya udah selesai, balik masuk lagi ke fase ABC gitu, pada masuk ke fase penurunan gitu harga sahamnya. Jadi hati-hati. Kalaupun harga saham Unilever gak turun, at least dia bakal berhenti aja di 8.000. Gak bakal kemana-mana. Range-nya di situ aja. Kalau kalian minta Unilever bikin new high dong, bikin all time high dong, agak sedikit sulit ya, kecuali kinerjanya naik. Kecuali laba bersihnya tiba-tiba melonjak cukup signifikan. Which mean dimana kalau saya lihat itu agak sedikit mustahil juga gitu. Kenapa mustahil? Karena mereka membagikan 100% sebagai dividen, mereka nggak ada ekspansi kemana-mana, dan di terakhir ini saya dijelasin. Terus pertumbuhan pendapatan Unilever yang cenderung tidak terlalu signifikan ya, pendapatan mereka naiknya, bukan pendapatan, laba bersih mereka naiknya tidak terlalu signifikan. Dan yang terakhir ini, Unilever itu kedepannya akan mengembangkan produk yang ramah lingkungan. Jadi dari sisi packaging, mereka ubah jadi ke packaging yang dapat didaur ulang. Gitu. Hal ini juga dapat berpengaruh pada kenaikan biaya operasional dan investasi. Nah, di sini saya bilang mereka sudah mulai, kalau kita lihat Unilever, kalau kalian baca ya berita di bulan lalu itu ada Unilever mulai beralih produk-produknya ke ramah lingkungan. Ya, ketika mereka beralih produknya ke ramah lingkungan, berarti ada cost, karena akan ada perubahan dari sisi pabriknya, dari sisi packagingnya, dimana biasanya yang kita tahu ya, cost untuk bikin produk ramah lingkungan itu jauh lebih tinggi dibandingkan packaging normal nih, kayak plastik sekarang begini gitu. Dimana ini juga pasti akan menyedot perhatiannya Unilever, karena Unilever itu 100% dibagikan sebagai dividen, ya berarti itu akan masuk ke biaya operasionalnya mereka, dipecah ke biaya operasional. Nah, ketika itu dipecah ke biaya operasional, itu akan masuk menjadi pemberat untuk bagian laba bersihnya lagi gitu. Berarti pendapatannya kalaupun naik ya, bisa jadi laba bersihnya turun. Kenapa? Karena ada investasi untuk barang-barang itu gitu. Jadi
ini alasan kenapa saya nggak milih Unilever untuk saya investasikan, karena menurut saya Unilever saat ini terlalu mahal, dan ini adalah saat-saatnya retail masuk untuk dijadikan tempat untuk jualannya tadi gitu. Nah, ini bahannya memang agak sedikit berat ya, makanya kalau kalian mau belajar lebih dalam, di sini ada playlist di YouTube saya, kalian pilih playlistnya, di sini ada e-learning. Nah, e-learning ini ada basic technical, ada basic fundamental, kalian nonton di situ, makanya nanti kalian ulang lagi nanti nonton video ini harusnya agak sedikit ngerti gitu. Kalau stock school sih harusnya udah pada agak sedikit paham ya, karena biasa kita juga bahas stock school, semua yang saya jelasin ini semua pasti ada saya jelasin di stock school satu persatu gitu. Oke, masuk ke sesi pertanyaan, silahkan. Tanya dong, Unilever dibandingkan ICBP cocok mana untuk invest? Lalu ada juga otomatis apakah Sampurna atau HMSP lebih cocok untuk diinvest ketimbang Unilever walau stock split? Lalu apakah HMSP juga sama? Lebih cocok Unilever apa ICBP? Kalau kalian nonton ke video 5 saham pilihan untuk jangka panjang, di situ nggak masuk Unilever, tapi di situ ada ICBP. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, Unilever apa ICBP, saya waktu itu pilihnya ICBP, dan sampai hari ini masih tetap ICBP. Makanya waktu di 5 saham pilihan untuk pemula itu saya nggak masukin Unilever, tapi saya masukin ke ICBP. Terus HMSP. Nah, HMSP apakah lebih cocok buat diinvest? Ya, kalau kita lihat HMSP sekarang dengan PER-nya 16 kali tadi saya bilang, berarti udah termasuk cukup murah gitu, dengan estimasi 16 kali kan dengan estimasi labanya tahun 2020 nih, dimana laba tahun 2020 ini turun akibat corona ya, jadi PSBB, orang jarang ngerokok gitu karena di rumah terus, dimana nanti kalau corona udah selesai, orang bisa bekerja lagi di luar rumah, mereka bisa ngerokok lagi, berarti pendapatannya Sampurna itu bisa naik nih di tahun depan. Dan kalau kita estimasi balikin lagi ke labanya di tahun lalu ya, seperti 2019 kemarin dengan laba 118 per lembar saham waktu itu Sampurna, maka estimasi PR-nya 13 kali. Berarti kalau saya beli Sampurna di harga 1.400 sekarang ini, saya balik modal 13 tahun dengan catatan labanya sama terus. Kalau labanya meningkat mungkin bisa lebih cepat, jadi ya menarik Sampurna. Kalau Unilever sekarang 41 kali PR-nya, nggak terlalu menarik gitu. Oke. Ada komen dari Ko Daniel. Sebenarnya yang bikin penasaran itu saingan lokalnya Unilever, terutama merek Wardah, karena kayaknya market share mereka naik terus yang si itu. Ya, makanya gue kan nggak tahu nih Wardah itu, gue nggak pernah pakai Wardah. Nah, tapi at least dari sisi saingannya aja mereka udah makin banyak gitu. Nah, makanya ini yang jadi perhatian. Makanya ini kalau kalian baca berita juga, Same kan yang kemarin ada isu mereka mau akuisisi rumah sakit dari MTech itu. Nah, itu rumah sakitnya Same itu nanti kedepannya akan diubah jadi rumah sakit beauty juga gitu. Jadi kedepannya ya saingannya Unilever itu cukup banyak sih untuk bagian beauty and personal care. Jadi makanya gue ngelihat bisnisnya Unilever ini kalau dia tetap signifikan di area-area situ aja ya, jadi nggak bakal kemana-mana gitu. Makanya ketika market share saingannya tambah banyak, apakah dia tetap bisa menjadi pilihan nomor 1 orang Indonesia? Atau jangan sampai nanti produk-produk itu ya kan sekarang mungkin ya orang-orang kota mungkin udah berubah ya, pakai yang barang-barang dari Korea gitu. Tapi orang-orang yang di daerah-daerah yang agak di pelosok-pelosok yang agak sedikit susah untuk nyari barang-barang begitu, pasti kan tetap masih beli produknya Unilever, karena Unilever produknya tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ya kita lihat lagi apakah mereka bisa masuk juga ke produk-produk ke pelosok-pelosok begitu, karena kan sekarang internet itu kenceng ya, semua orang pakai TikTok. Di TikTok orang banyak pakai yang pemutih kaki, pemutih tangan, itu kan itu walaupun kita lihat nggak wajar, tapi kan beberapa orang ngelihat wah ini gue butuh nih gitu kan. Nah itu juga jadi pertimbangan sebenarnya untuk ke Unilever ke depannya, kecuali Unilever bener bisa bikin lebih putih lagi kan. Nah itu makanya jadi perhatian tuh di situ. Kalau udah terlanjur beli Unilever, diapain dong kok bagusnya? Kalian lihat technical secara jangka pendeknya.
Selama dia nggak break area support terdekatnya, ya udah tahan. Kalau dia break, mending keluar dulu. Jangan sampai nanti kalau udah turun, pada kita tahu dia masuk. Itu kan tadi kan kalau kalian lihat yang di grafik yang tadi gue gambar turun, naik dikit, turun lebih dalam. Ini kan grafik bulanan nih, grafik bulanannya. Nah, mending masuk ke grafik daily-nya mereka ya. Kalian lihat aja kalau dia masih berada di atas supportnya dia, hold. Kalau dia break supportnya, mending ya keluar dulu aja. Karena kita nggak tahu kapan mulai turunnya, gitu kan. Kalau kita lihat Sampurna kan waktu dia stock split, dia masih naik tuh sampai ke 5.000 waktu itu. Euforianya dikerek sampai 5.000 gitu. Nah, gua nggak yakin Unilever dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, dia masih bisa ngerek lagi dari 8.000 naik ke 10.000 misalnya. Gitu, walaupun mungkin chance-nya ada gitu. Jadi kalaupun nanti untung ya ikutin tren aja, pokoknya jagain tren aja. Selama dia nggak bikin new low ya hold. Kalau dia bikin new low, prefer cabut aja dulu. Kalau Sido barusan stock split, apakah jelek juga? Nah, baca tuh Sido stock splitnya karena apa? Kalau kalian baca berita ya, waktu kemarin Sido stock split tujuannya adalah untuk menambah likuiditas gitu. Jadi waktu Sido di harga 1.500 dia nggak mahal, semua orang masih bisa belanja Sido karena satu lotnya waktu itu cuma 150.000. Sekarang dipecah jadi ke 750 kan kemarin, sekarang 790. Ya tetap satu lot cuma 79.000, nggak jauh beda, tetap orang masih bisa belanja. Jadi ya nggak masalah sebenarnya kalau yang Sido gitu. Makanya dibaca tuh waktu berita waktu stock splitnya, tujuan stock split itu untuk apa? Apakah untuk murahkan harga saham supaya masyarakat bisa belanja atau untuk menambah likuiditas? Ini ada pertanyaan bagus dari Martin. Jadi apa kira-kira yang bisa membuat Kokris bakal berubah pendapat mengenai Unilever untuk diinvest lagi? Apakah purely technical atau ada perubahan kebijakan manajemen atau gimana? Atau mungkin lebih simpelnya kira-kira apa yang bisa dibilang sinyal buat Unilever balik lagi? Oke. Nah, kalau technical ya salah satu pertimbangan kita pasti technical ya, karena dia kemarin bikin new low, kayak tadi saya bilang kan dia harus ngelewatin nih, dia kan mulai di area sini lagi nih naiknya, dia belum lewatin new high-nya kemarin di area 10.000 tuh nggak salah tadi saya gambarin. Nah, tapi at least kan kalau dia udah naik begini mah udah keburu naik gitu kan, kita justru pengennya masuknya di sini. Nah, apa yang menjadi pertimbangan ketika gue bilang Unilever boleh diinvestasiin lagi? Pertimbangan gue adalah ketika mereka labanya mulai naik lagi ya. Jadi kalau sekarang kan perbandingan misalnya pair-nya itu 41. Jadi gue pecah dikit deh. Pair-nya Unilever itu sekarang 41 kali. Maksudnya apa 41 kali? Maksudnya gue bikin simple. Kalau perusahaan ini untungnya 1 tahun 100 rupiah, kalian beli perusahaan ini di harga 4.100. Dimana kalau perusahaan ini tiap tahun bagi dividennya 100 rupiah, kalau kalian beli di 4.100 berarti kalian balik modalnya 41 tahun. Oke? Menurut gua ini terlalu lama. Kapan gua berpikiran untuk untuk melihat Unilever layak untuk diinvestasiin lagi? Ketika pair ini bisa ditekan jadi lebih kecil. Gitu. Let's say contohnya kayak HMSP sekarang yang pairnya 16 kali. Nah, ini menurut gue udah cukup baik daripada kemarin-kemarin waktu itu di pairnya 33 kali yang dimana udah mahal banget, 33 tahun baru balik modal gitu. Sekarang udah turun nih jadi 16 kali. Oke, berarti menarik HMSP. Nah, Unilever sekarang pairnya masih 41. Caranya gimana untuk pairnya bisa turun? Antara harga sahamnya anjlok atau pendapatannya naik. Itu doang. Jadi kapan Unilever menarik untuk diinvestasiin? Kalau harga sahamnya sekarang 8.000, pairnya 41, ya. Berarti estimasi pendapatannya kan tadi sekitar 200 tuh. Nah, kalau 200 ke 8.000 kan 41 kali. Gimana cara pairnya turun ya? Harga sahamnya turun misalnya jadi 4.000. Ya, 4.000 pendapatannya 200, berarti pairnya jadi 20 kali. Nah, mungkin di bawah 4.000 gue beli. Tapi kalau masih di atas 4.000 gue masih mikir. Atau tadi harga sahamnya sekarang kan 8.000. Harga sahamnya sekarang 8.000. Pairnya sekarang 41. Gimana caranya nurunin? Ya pendapatannya naikin. Kalau pendapatannya mereka bisa naik jadi mungkin let's say 400, 2 kali lipat dari tahun ini 200 gitu kan. Nah, berarti kan pairnya dia berubah nih jadi sekitar 20 kali.
mungkin gue menarik gitu. Tapi ingat, kenaikan pendapatannya ini karena apa dulu? Jangan sampai jualan brand mereka lagi kayak mereka jualan di 2008 Blue Band-nya mereka, kelihatan pendapatannya naik tapi ternyata jualan aset gitu kan. Makanya akhirnya turun lagi tuh waktu di tahun 2018, pendapatannya 2019 jadinya jomplang lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena pendapatannya bukan karena penjualan tapi karena penjualan asetnya atau jualan brandnya gitu. Jadi pendapatannya mereka harus naik, laba bersih mereka harus naik, tapi naiknya itu harus dari top line-nya mereka, dari sisi penjualannya mereka. Nah, gimana cara naikin dari sisi penjualannya mereka? Ya, agak sedikit susah ya, karena mereka 100% bagiin sebagai dividen. Penduduk Indonesia barang-barangnya semua udah terjangkau sebenarnya ke seluruh Indonesia, dan labanya mereka cenderung stagnan di situ-situ aja karena perusahaan udah terlalu besar gitu, udah mentok banget kayaknya. Kecuali mereka beralih ke bisnis baru atau nambah bisnis baru di mana mungkin bisa nambah pembeli. Karena kalau mereka misalnya mereka ada Sunlight, mereka bikin satu produk lagi, Blue Light Moonlight gitu kan, sama-sama buat cuci piring gitu. Ya orang antara beli Sunlight atau beli Moonlight gitu aja kan. Jadi mereka keluarin produk cuci piring baru, ya Sunlight-nya mungkin yang kurang pembelinya, pada ganti ke Moonlight gitu misalnya. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Kecuali mereka bikin suatu bisnis baru yang mereka belum ada gitu. Jadi itu pertimbangan gue ketika nanti gue menarik untuk masuk lagi ke Unilever. Untuk technical, bagusnya indikator MACD atau stokastik, ikutinnya untuk Unilever. Technical bagusnya MACD atau stokastik, dua-duanya ada plus minus, tergantung dari tren lah ya. Ya tergantung tujuannya untuk apa. Tapi at least kalau secara simple dari tren aja, selama dia nggak bikin new low ya udah aman. Selama dia bikin new low berarti hati-hati. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi hari ini khusus ya untuk Unilever dan stock split. Untuk di luar itu kita skip dulu pertanyaan-pertanyaannya, mungkin bisa di grup atau mungkin ada di kelas-kelas di bulan depan. Kalau Unilever akuisisi saingan mereka, nah itu menarik. Kalau mereka ada akuisisi berarti bagus. Cuma pertanyaannya adalah mereka punya cukup uang nggak buat akuisisi? Karena kan dividennya mereka semua, karena pendapatannya mereka semua dijadiin sebagai dividen, gitu. Ya, Sariwangi udah kalah jauh sama Teh Renjang, Blue Band juga sama Mother Choice. Ya makanya Sariwangi kan udah nggak ada Pak, udah bangkrut, gitu. Terus Blue Band juga kan udah dijual tuh produknya mereka, udah nggak masuk ke laporan keuangannya Unilever tuh kalau Blue Band. Makanya sebenarnya justru Blue Band itu produk yang salah satu andalannya Unilever ya, karena jual martabak itu Blue Band bisa 1 tong itu. Satu hari, satu malam tuh berapa tong itu Blue Band-nya martabak di Jakarta itu. Makanya ini yang jadi pertimbangan gitu. Ya, yang bangkrut pemilik mereknya yang ekspor, tapi karena brandnya sudah dibeli sama Unilever Sariwanginya juga masih jualan sih Sariwanginya, tapi at least udah nggak seheboh dulu gitu. Karena kan sekarang muncul tuh kalau bagian teh ya, ada teh 63 yang dimana orang jadi lebih elit tuh milih teh gitu. Bisa nggak sih suatu saat Unilever DPR-nya nggak 100% lagi, lalu dia mau ekspansi aja gitu? Atau memang dari awal IPO dia sudah ada kewajiban kasih dividen 100% terus seperti Hammerspree? Oke, gini. Unilever itu sebenarnya kan bukan perusahaan di Indonesia, dia adalah perusahaan dari luar negeri yang di holding oleh Unilever Indonesia gitu. Jadi kalau kita bilang apakah Unilever perusahaan lokal? Bukan, Unilever adalah perusahaan asing. Sama seperti Sampurna sekarang sudah jadi perusahaan asing gitu karena diakuisisi sama Philip Morris. Nah, yang lucunya ya gue pernah nanya tuh di Sampurna itu ya, kalau perusahaan asing itu biasanya mereka punya target tuh pembagian dividen gitu. Mereka ada target tiap tahun itu harus dividennya gede gitu, karena mereka karena asing itu nggak terlalu percaya uangnya dibiarin di Indonesia, jadi biasanya mereka tarik semuanya 100%. Makanya kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan asing yang
akuisisi saham-saham Indonesia ya, terutama yang gede, itu biasanya mereka akan bagi 100%, kayak MLBI itu bagi 100%, Unilever bagi 100%, Sampurna bagi 100% gitu. Karena mereka perusahaan asing, beda dengan Gudang Garam. Kalau Gudang Garam kan perusahaan lokal tuh, punyanya Kediri, sudah Gudang Garam Kediri. Nah itu makanya kalau lokal biasanya mereka akan ada uang yang diendapin gitu, buat nambahin modal gitu. Tapi kalau perusahaan asing, kita nggak yakin mereka akan berubah dari DPR-nya 100% jadi di bawah 100% ya, karena mereka juga ya, kalau kalian pikir ya, Unilever mau ngapain lagi, mau nambahin produk apa lagi, toh mereka juga udah full ke satu Indonesia gitu kan. Ekspor juga mereka nggak bisa ekspor, karena kalau Unilever di Singapura udah dipegang sama Unilever Singapura, Unilever di Jerman dipegang sama Unilever Jermannya gitu. Jadi ya, kalau kalian lihat laporan keuangan Unilever ada porsi kok yang diekspor gitu. Tapi porsi yang diekspor Unilever Indonesia ke luar itu kecil banget. Itu cuma buat bantuin stok-stoknya luar untuk jaga-jaga kalau stok mereka habis gitu. Jadi kadang ngambil dulu deh dari Indonesia karena pabriknya kita cukup besar gitu. Tapi kalau kalian lihat dari sisi ekspor ya tetap kecil-kecil aja itu, karena memang mereka nggak fokus ke ekspor gitu. Karena memang setiap negara itu kan punya Unilevernya sendiri-sendiri, nggak dibikin saingan. Memang tujuannya khusus untuk berjualan di negara itu sendiri. Jadi kalau ditanya bisa nggak di bawah 100%? Bisa, tapi gue yakin manajemennya sih nggak mau gitu. Beda sama Indofood ya, ada potensi ekspor. Beda sama Indofood. Kalau Indofood kan punya lokal ya, punya grupnya Salim, mereka punya potensi untuk ekspor karena mereka dari dalam negeri, mereka nggak dari luar negeri. Kalau mereka dari Indonesia bisa jualan di Amerika, di Eropa, makanya mereka modalnya kalau Indofood ICBP kalau kalian lihat itu 50% tuh dijadiin sebagai dividen gitu. Nah 50% itu ya dipakai buat modal, mungkin buat akuisisi. Makanya kemarin bisa akuisisi tuh perusahaan Indomie yang di Afrika gitu kan. Nah makanya itu yang jadi pertimbangannya. Izin tanya kok, bagaimana cara kita hitung PER dan PBV dari suatu perusahaan yang sudah lakukan stock split kok sebelum stock split? Ya kalian kan lihat tuh nanti PER kan rumusnya adalah harga saham bagi EPS. EPS rumusnya laba bersih dibagi lembar saham beredar. Ketika stock split kan lembar saham beredarnya tambah banyak. Nah, laba bersih dibagi lembar saham beredar yang setelah stock split dapat tuh EPS. Cara hitung PER-nya harga saham dibagi dengan EPS dapat. Nah, kalau PBV juga sama. PBV rumusnya equity dibagi dengan lembar saham beredar. Lembar saham beredarnya tambah banyak. Equity-nya kalian tetap kan, equity-nya tetap, lembar sahamnya tambah beredar tambah banyak ya, book value-nya jadi tambah kecil. Dapat book value, harga saham bagi book value. Selesai. Gitu. Mungkin agak cepat ya gue jawabnya. Nanti kan ada siaran ulangnya tuh, nanti kalian nonton lagi aja gitu. Oke. Thank you semuanya udah nonton Monthly Market Update sampai selesai. Semoga apa yang gue jelasin hari ini bisa membantu, bisa buat kalian jadi belajar juga gimana sih cara gue ngelihat perusahaan itu, gimana cara ngelihat dari sisi fundamental, dari sisi teknikal, ya secara singkat sih sepertinya gitu. Kalau kalian mau lebih dalam lihatnya ya ayo Stock School gitu. Cuma walaupun Stock School minggu depan udah full ya, jadi kita lihat nanti di batch selanjutnya tahun depan. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di Monthly Market Update bulan depan dan semoga cuan.